Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar online pada hari Jumat 17 Januari 2025. Kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 73 ayat 25. Mazmur 73 ayat 25 demikian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Renungan pagi hari ini saya beri judul Tuhan satu-satunya yang kuingini. Nas pagi hari ini mengekspresikan kekaguman dan pengabdian kepada Tuhan. Ayat ini ditempatkan dalam konteks puji-pujian kepada Tuhan di tengah-tengah penindasan dan kebingungan, di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Penulisnya Asaf menyampaikan pengakuan bahwa Tuhan adalah satu-satunya kebutuhan dan keinginan utama dalam hidupnya. Latar belakang dari ayat ini adalah pengalaman Asaf yang melihat kedurhakaan orang-orang fasik yang nampaknya berhasil dalam kehidupan mereka. Orang-orang fasik justru terlihat hidup sejahtera. Mereka tidak sakit dan gemuk tubuhnya pada Mazmur 73 ayat yang keempat. Mereka tidak mengalami kesusahan, ayat yang kelima. Mereka bertambah kaya dan senang hidupnya, pada ayat yang ke-12. Sebaliknya, pemazmur yang berusaha untuk hidup tulus dan bersih hati, pada ayat 1 dan yang ayat 13, justru mengalami sejumlah kemalangan seperti kena tulah atau kena hukuman setiap hari, pada ayat yang ke-14. Dalam keadaan seperti itu, Asaf merenungkan tentang keadilan Tuhan dan menghadapi pergumulan batin. Namun, dalam refleksi dan keheningan hatinya, dia menyadari bahwa kehadiran dan hubungan dengan Tuhan adalah hal terpenting yang dimilikinya. Dengan demikian, ia menyatakan bahwa tidak ada yang ia dambakan selain Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kita baca tadi mencerminkan keintiman hubungan spiritual Asaf dengan Tuhan, serta pengakuan bahwa hanya Tuhan yang bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan yang paling dalam di dalam hidupnya. Ini adalah ungkapan dan pengalaman rohani seorang yang percaya, yang menyadari bahwa kepuasan sejati hanya ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari nas hari ini? Bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang kita ingini. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, prioritas atau mengutamakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita belajar seperti pemazmur, yaitu Asaf, yang mengakui bahwa hubungan dengan Tuhan
adalah yang paling berharga dan penting di dalam hidup kita. Ini menunjukkan bahwa dalam segala hal, baik di surga ataupun di bumi, yang paling kita inginkan adalah kehadiran dan komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, menyadari akan keterbatasan duniawi. Pemazmur menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang keterbatasan kehidupan duniawi dan segala sesuatu yang kita miliki di dalamnya. Meskipun kita mungkin menginginkan banyak hal di dunia ini, kepuasan sejati hanya ditemukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini mengajak kita untuk merenungkan apa yang sebenarnya menjadi fokus utama dalam hidup kita. Apakah kita terlalu terikat pada hal-hal duniawi yang sementara, atau apakah kita memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan yang kekal? Karena itu, renungan pagi hari ini memanggil kita untuk merenungkan, memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita ingini. Sebagai ayat penutup, Mazmur 16 ayat 2 mengatakan, "Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau." Juga dari Filipi 3 ayat yang ke-8 mengatakan, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas renungan pagi hari ini, di mana kami boleh belajar kepada pemazmur Asaf untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu datang kepada Tuhan, karena kami mengakui bahwa Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami inginkan di dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun di dunia ini Tuhan, tolong kami Bapa, supaya kami benar-benar memprioritaskan kehidupan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk selalu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kami di dalam kehidupan ini benar-benar kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini, supaya firman-Mu ini boleh menuntun kami, menuntun kehidupan kami untuk senantiasa setia, taat, dan bertekun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Yang kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.